Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lia Novanda Fitri sebagai pengelola usaha warung makan Pak Patmo yang beralamatkan di Bener, RT 3 RW 5 Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saya memilih usaha di bidang kuliner ini karena simple yang pastinya, yang kedua tidak banyak pesaing, dan yang modal yang kita gunakan itu tidak terlalu besar, Mas, untuk mengembangkan produk makanan yang kita jual. Terutama yang menjadi inspirasi saya untuk membuka usaha ini, yang pertama yaitu peluang besar, Mas, di dunia kuliner. Seperti yang kita ketahui, makanan itu sangat penting untuk kita. Di perkembangan zaman pun, makanan akan selalu dibutuhkan. Nah, itu salah satu inspirasi saya untuk membuka kuliner di terutama yaitu Pak Patmo ini. Yang kedua yaitu untuk meneruskan bisnis dari keluarga saya, karena banyak sekali keluarga saya yang berbisnis di bidang kuliner. Jadi itu salah satu inspirasi saya untuk membuka kuliner itu juga. Di sini sendiri itu ada menu yang utama yaitu timlo, Mas. Itu best sellernya di sini. Timlo itu makanan khas Solo. Kalau keunikannya di warung makan Pak Patmo ini bedanya yaitu kalau biasanya kan di Solo itu semuanya bahannya basah ya, kayak sosisnya itu basah, kemudian ada sayur-sayuran basah. Namun di sini keunikannya kita memakai bahan kering. Jadi sosis untuk toppingnya itu kering, kentangnya itu kering, jadi berbahan-bahan kering semua, nggak pakai yang bahan basah. Jadi untuk uh, awetnya itu kan lebih lama gitu. Keunikan di kita, selain itu juga dari segi rasanya sendiri pasti memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang dimiliki oleh Pak Patmo sendiri. Dulu itu pertama kan yang membuka usaha ini kakek saya ya, Mas. Itu tuh dulu itu kita melihat peluang dulu di Tawangmangu itu kira-kira kalau mau bikin bisnis itu yang cocok apa. Kita melakukan riset yang ada di Tawangmangu. Kemudian yang kedua kita menentukan jenis usaha. Oh ternyata kayaknya cocoknya itu di kuliner. Jadi kita fokus ke kuliner itu. Yang pertama tadi kita mencari target market untuk makanan ini apakah cocok di sini atau tidak. Yang ketiga yaitu kita membuat anggaran awal juga tentang dunia kuliner ini. Jadi proses awal yang kita lakukan yaitu pertama tadi riset, kemudian menentukan jenis produk makanan apa yang kita jual, dan ketiga kita melakukan anggaran untuk kemajuan ke depannya seperti apa. Seperti itu. Kalau di sini sendiri itu ada dua sasaran ya, Mas. Yang pertama itu dari biaya tetap. Biaya tetap di sini itu dari tagihan listrik, kemudian perawatan gedung, dan kayak perawatan juga. Yang kedua kita berpatokan dengan biaya variabel, yaitu di mana dipengaruhi oleh harga bahan pokok di sini kan tidak sesuai, tidak selamanya itu tetap ya, Mas. Kita kan berubah-ubah sesuai perkembangan zaman juga. Nah itu untuk kita menentukan harga jual produk di toko kami, yaitu dari dua tadi, biaya tetap dan ada biaya variabel yang berpacu pada bahan pokok tadi. Seperti itu. Kalau bahan baku utama di sini kita kan fokusnya yang tadi ya, Mas, timun dan soto. Jadi bahan pokok utama yang dari kita itu yaitu dari kuahnya tadi. Jadi kita berpatokan ke bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, kemudian rempah-rempah, dan juga ada dari nabati dan hewani, yaitu seperti daging sapi, kemudian daging ayam, dan sayur mayur yang kita gunakan untuk produk yang kita jual. Seperti itu. Dari bahan utama untuk pengolahan makanan di kita utamanya itu tadi bahan hewani, nabati, dan juga dari perbumbuan rempah-rempah yang kita butuhkan. Kalau kita lihat banyak sekali ya, Mas, kuliner Tawangmangu ini kayak persaingannya ketat banget. Nah, kalau dari kita sendiri itu yang pertama kita menjaga kualitas rasa yang kita berikan. Kan ini dibuka dari 2008 ya, Mas. Kita didirikan itu 2008 dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang itu ya karena satu, kita menjaga kepercayaan pelanggan, kita menjaga kebersihan toko kita, menjaga kebersihan kualitas dari produk-produk kita, dan menjaga kualitas rasa yang kita berikan kepada masyarakat yang datang ke toko kita. Seperti itu. Yang pastinya yang pertama itu datangnya pelanggan itu tidak tetap ya, Mas. Kan kita nggak bisa mentarget, oh hari ini kita itu harus kedatangan 50 pelanggan. Kan itu nggak, itu termasuk salah satu rintangan terbesar kita. Kan kita setiap hari itu nggak pasti banyak yang datang juga. Nah itu rintangan terbesar kita. Terus di lain itu kita juga terkadang terkendala karena bahan pokok makanan kan kita basah kan, Mas. Itu kadang kalau semisal hari ini nggak memenuhi target itu kita nggak bisa pakai lagi bahannya. Kan ada yang jangka pakainya itu 1 minggu, ada yang 1 bulan. Nah kalau kita target pengunjungnya itu tidak bisa mencapai batas yang kita inginkan, nah itu kita seringkali membuang bahan pokok yang tidak bisa digunakan itu lagi. Nah itu tantangan terbesar kita di bahan pokok dan pengunjung yang datang seperti itu.
Ya kalau toko kita sendiri itu yang pertama kita dari mulut ke mulut ya, Mas. Kan dulu itu masih kecil ya ini, dulu itu masih kayak toko di pinggir jalan itu. Nah, itu kita cara menariknya itu kita mengajak keluarga-keluarga yang kita kenal itu untuk mencoba dulu, ayo kita ke sini, kita coba dulu makanan di sini. Itu yang pertama kita kedok tular itu dari mulut ke mulut. Kemudian karena perkembangan zaman digital sekarang kita bisa memakai sosial media. Kita juga memiliki akun IG, Instagram tentang warung makan Pak Patmo. Di situ kita juga mengunggah konten-konten tentang produk kita. Nah, itu cara kita untuk mempromosikan produksi makanan yang ada di warung kita. Seperti itu. Nah, kalau strategi yang udah kita lakukan selama ini ya, Mas, kita itu biasanya setiap tahunnya kalau misalnya ada pelanggan setia, kita kayak ngasih bingkisan kecil. Kayak kan kita membuat produk kayak sambal soto, sambal pecel, dan lain sebagainya. Itu kita kasih kayak sebagai hadiah kecil. Kalau semisal di hari-hari besar kayak lebaran atau apa itu kita membeli gift kecil kepada pelanggan-pelanggan kita yang setia datang ke sini. Terus yang kedua, itu untuk menjaga ketertarikan pelanggan kita tadi tentang rasa, kita menjaga kualitas rasa dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kita. Seperti itu. Ya, kalau jam bukanya sendiri kita buka di jam 8 ya, Mas. Jam 8 kita tutup di jam 4 sore. Kalau untuk rata-rata pendapatan harian kita itu minimalnya itu 1 juta, tapi untuk kalau sehari mencapai maksimalnya itu kalau ramai itu bisa mencapai 5 juta. 5 juta per hari? Iya. Itu kalau di batas maksimal ramainya. Tapi kalau hari-hari biasa kayak gitu antara 1 sampai 2 juta. Karena kita di rumah makan ya, Mas, kita ada beberapa karyawan. Kalau perhariannya itu yang masuk 3, beliau itu sangat berpengaruh ya, Mas, sangat membantu di bidang produksi kita. Yaitu apa? Yang pertama, pelayanan mereka kepada tamu-tamu kami, membantu apa ya, cara kerja mereka untuk membantu memberikan makanan, kemudian membuat minum, dan menjaga kebersihan toko. Nah, itu sangat memiliki peran penting bagi warung kami. Saya memiliki harapan besar agar Pak Patma ini tuh berkembang lagi ke depannya. Saya ingin membangun ini, terutama 1 sampai 2, 3 tahun ke depan itu saya ingin merenovasi bangunan ini. Dan alhamdulillahnya itu kita juga udah memiliki cabang, 1 di Karanganyar, yang di daerah Loji, itu cabang kedua kami, dan saya memiliki harapan besar ingin membuka cabang-cabang lain di daerah-daerah yang lain juga. Seperti itu. Saran dan harapan saya kepada teman-teman, yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kita itu kalau memiliki mimpi yang besar, kita memiliki harapan yang besar, kita harus berani mencoba. Sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun tangannya, pokoknya intinya kita harus saling mencoba, harus tetap mencoba, dan pokoknya kita harus meraih mimpi itu. Jangan takut untuk merasa gagal. Kan kalau gagal itu hal biasa ya, Mas, dalam bisnis. Yang penting tuh pokoknya saran saya tetap jangan sampai tidak mencoba. Pokoknya kita harus mencoba, dan mencoba agar hasilnya itu baik. Dulu itu awal merintis itu juga agak ada beberapa fase itu saya merasa kok gini ya, kok tidak sesuai target ya. Nah, itu saya mengevaluasi apa ya yang kurang. Itu saya juga mencoba lagi mengevaluasi hal-hal yang kemarin, terus kita ya mencoba lagi. Intinya kita harus mencoba, dan mencoba. Dan berfokus pada target dan tujuan kita itu awalnya apa, seperti itu. Baik teman-teman semua yang pada main di Tawangmangu, jangan lupa mampir ke warung makan Pak Patmo. Di sini kami menyuguhkan berbagai makanan khas yang ada di Tawangmangu, terutamanya yaitu timlo. Timlo merupakan makanan khas Solo, dan kita ada beberapa makanan lainnya seperti soto, kemudian ada nasi pecel, nasi rames, nasi rawon, nasi goreng, bakmi Jawa goreng, dan ayam goreng. Pokoknya bagi teman-teman yang main di Tawangmangu, jangan lupa mampir ya ke warung kita. Sampai jumpa.